Shalom kepada jemaat GBP Teman Firdaus dimanapun engkau berada pada saat ini. Salam kasih sayang dari hamba-Mu kepada jemaat-jemaat terkasih. Begitu Pak juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom. Saat ini saya ingin sharing mengenai the best friend. Kawan yang sejati. Kita punya kawan. Tetapi bagaimana kawan sejati? Luar biasa. Kalau saya melihat Alena Tennis Group, itu kawan-kawan, teman-teman luar biasa. 30 tahun masih bertahan. Sampai saat ini masih ada gowes. Masih ada makan pagi di Imperial, di Hongxin, di Baureksa, dan lain-lain. Sama-sama berenang, sama-sama olahraga, sama-sama pergi wisata bersama-sama. Itu luar biasa, teman. Bagaimana menjadi teman yang terbaik, saudara? Bahasa aslinya teman itu adalah raya atau raya. Rea atau rea. Itu artinya adalah teman pribadi, teman khusus. Bagaimana teman khusus? Teman khusus itu adalah siapa? Pacar teman khusus, istri teman khusus, mungkin anak-anak teman khusus. Tapi juga ada namanya teman biasa, teman dekat, teman intim. Partner dagang pun disebut teman. Di Perjanjian Baru mempelai didampingi oleh pendamping itu disebut juga teman. Tetapi yang saya ingin bicarakan sekarang adalah teman yang sejati. Bagaimana menjadi teman sejati? Bahasa Inggris teman itu friend. Saya ambil kesingkatan dari friend ini, F-R-I-E-N-D. F itu apa? F itu faith. Faith itu iman. Jadi kita harus beriman. Teman kita pun harus beriman. Jadi jangan hanya berteman-teman saja, tapi ujung-ujungnya juga kita harus mendeklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Harus kita bicarakan. Roma 3 ayat 28. Manusia dibenarkan oleh iman. Maka itu perlu iman ini diberitakan kepada teman-teman baik kita supaya mereka menjadi teman sejati kita, hidup benar. Yang kedua, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ini harus disampaikan. Yang ketiga, Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Jadi iman ini penting sekali, saudara. Apalagi Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada. Ini adalah penting sekali untuk teman sejati kita mengetahuinya. Sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan. Dan mereka pun mendapatkan hidup yang kekal. Itu penting sekali. Ini ujung-ujungnya adalah keselamatan bagi teman sejati kita. Kalau kita mengenal dokter yang bagus. Misalnya dokter jantung itu siapa sih, Pak Andi? Saya akan katakan, Dokter Santoso. Pasti saya akan beritahukan. Dokter internis siapa? Misalnya, Dokter Simanjunta. Dokter ginjal apa? Anggap aja, misalnya Dokter Sihombing. Pasti saya berikan tahu kepada mereka.
Tapi ini dokter di atas segala dokter, masa kita tidak memberitahukan kepada mereka? Tapi ingat baik-baik, ini sensitif. Kalau engkau mempunyai teman, tetapi temanmu beragama lain atau kepercayaan lain denganmu, jadi hati-hati kita bicaranya. Karena disebutkan dari Amsal 15 ayat 23 mengatakan ayat B-nya, ayatnya mengatakan demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikan. Dan ayat B-nya, dan alangkah baiknya perkataan pada waktunya. Jadi ini penting sekali diberitakan, tetapi ingat baik-baik, ada pada waktunya, tepat pada waktunya. Oke, nanti kita berikan penjelasan mengenai ini. Yang kedua adalah R. Friend itu F, R. R itu relation. Relation itu hubungan. Bagaimana kita tidak mengadakan hubungan dengan teman kita? Kita bisa ada komunikasi, kita bisa sharing, tidak bisa. Jadi kalau kita kenal dengan orang baik-baik, ingat baik-baik. Setidak-tidaknya kita minta nomor telepon dia atau alamat rumah dia. Kalau bisa kita bicara dia, dengan dia, hobi dia, kesukaan dia, dan lain-lain kita bicarakan. Itu namanya teman. Teman itu harus ada hubungan, harus ada komunikasi. Tetapi saat ini memang pandemik 19, sehingga kita tidak bisa datang untuk bertemu sering-sering. Pakai telepon lah. Kan kita bisa bicara melalui telepon. Sehingga kita komunikasi, kita sharing sama dia. Tanpa sharing kita tidak akan mengenal lebih dari yang kita lihat sekarang. Kita lihat cuma luarnya saja. Tetapi di dalamnya kita tidak tahu bagaimana pergumulan, tantangannya, kehidupannya kita tidak tahu. Kebutuhannya kita tidak tahu. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah inilah. Jadi kita harus mengadakan waktu. Kalau kita mengasihi teman kita mesti adakan spesial waktu. Setidaknya untuk telepon, setidaknya WA kepada dia. Apalagi kita, handphone kita udah canggih. Bisa kita melihat video call. Kita bisa bicara muka dengan muka. Luar biasa, saudara. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menjadi saudara dalam suka dan duka, saudara. Maka itu kita siapkan waktu. Itu adalah relation, hubungan. Tanpa hubungan kita tidak bisa menjadi lebih dekat sama dia. Yang ketiga adalah itu intimacy. Intimacy itu intim, saudara. Intim. Jadi kita setelah menjadi kawan, teman, kita call-callan, kita share-sharean. Dengan itu kita harus supaya targetnya bahwa dia bisa sharing kepada kita, curhat kepada kita, masalah yang apapun juga dia curhatkan kepada kita. Itu intimacy. Keintiman. Bukan saja kita intim karena pria dengan wanita, karena pacarnya intim. Saudara waktu pacaran, saudara saya lihat itu orang yang pacaran itu telepon itu bisa berjam-jam, nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Zaman saya, waktu saya pacaran, saya udah nggak ada bahasa apa lagi, apa yang harus dibicarakan. Tapi anak-anak sekarang itu luar biasa, apapun ditanya. Kemarin, kamu kemana? Bagaimana dengan situasi kondisi kamu di kerjaanmu? Bagaimana situasi di tempat kerjaanmu sekarang ini mengalami pandemi? Apakah boleh masuk kerja atau melalui Zoom? Wah, bicarakan sampai pakaian, sampai odol, segala dibicarakan, saudara. Sampai rasanya nggak habis-habis gitu. Bisa 2-3 jam, saya bingung ini anak-anak muda kok bisa demikian. Inilah kita pakai. Keintiman kita mengkorek dia, masalah dia, pergumulan dia. Sehingga dia curhat kepada kita semua. Itu menjadi teman yang baik kepada kita, itu luar biasa.
Kalau kita melihat di firman Tuhan, Daud dengan Jonathan, saudara. Daud dengan Jonathan di 1 Samuel 18 ayat 1 mengatakan demikian. Ketika Daud berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud. Dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sama aja, kasihlah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jonathan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Jiwanya, saudara. Seperti jiwanya sendiri yang mengasihi Daud. Itu yang luar biasa, saudara. Itu namanya teman sejati. Jadi teman ini bukan karena dia itu wanita cantik. Bukan. Siapapun kita boleh menjadi teman. Yang tadinya teman, jadi teman dekat. Dengan teman intim, bisa berbagi-bagi. Jangan saja pria dengan pria akhirnya pacaran. Saudara, bingung-bingung saya melihat di WhatsApp. Ada pria pakai baju pengantin menjadi wanita. Dan ada prianya, laki-lakinya menikahi. Diumumin, dimasukin di YouTube. Aduh, saya bilang. Kalau saya sih malu. Laki dengan laki-laki menikah. Kok bisa terjadi? Saya pikir kenapa Tuhan bisa terjadi? Apa sebabnya? Apakah mereka hidup memang dari sekolah mungkin, sekolahnya sekolah laki-laki semua. Yang saya ingat dahulu ada sekolah Tarakanita itu wanita semua. Bayangkali karena pergaulan sehari-harinya bertahun-tahun sehingga tidak punya pacar, wanita tidak punya pacar pria, pria tidak punya pacar wanita. Karena melihat bertahun-tahun pria ke pria, wanita ke wanita. Sehingga mereka jatuh cinta, saudara. Dan nikah. Apakah itu latar belakangnya? Tapi ada ayat firman Tuhan, saudara. Yang luar biasa. Mengatakan kenapa sebabnya mereka bisa demikian. Ada lesbian sama homoseks. Roma 1 ayat 27 mengatakan dengan 28 saya akan bacakan. Demikian, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan mereka. Di ayat 28 dengarkan baik-baik. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi obatnya adalah kenalkanlah Tuhan kepada dia. Kenalkanlah Tuhan kepada dia. Supaya dia terima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dengan itu dia terima firman Tuhan. Firman Tuhan akan merubah pikiran, hati, jiwa, rohnya. Dan akan menormalkan kembali menjadi laki-laki, menjadi laki-laki sejati. Wanita menjadi wanita sejati. Bukan pria jadi berhubungan dengan pria, wanita berhubungan dengan wanita. E-nya entusiastis. Entusiastis itu semangat, bergairah. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajiananmu kendor. Biarlah rohmu menyalah-nyalah dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan dengan roh menyala-nyala. Kita melayani teman kita dengan roh yang menyala-nyala. Dengan semangat, dengan bergairah, dengan sungguh-sungguh. Orang dengan sungguh-sungguh tahu, saudara, atau tidak sungguh-sungguh ketahuan. Kalau kita mengasihi orang dengan sungguh-sungguh atau tidak, bisa kita rasakan. Maka itu kita harus sungguh-sungguh. Semangat, bergairah. Karena ini adalah kewajiban kita. Untuk berteman baik dengan dia. Untuk semangat untuk mencapai tujuan kita. Ada seorang yang namanya
Ada seorang yang namanya Lee, Mr. Lee. Dia itu yaitu Kai Fu Lee. Kai Fu Lee itu seorang RRC yang sekolah, kuliah di Amerika, saudara. Kai Fu Lee ini kuliah di Amerika. Dia masuk di Columbia University yang terkenal di dunia. Dia masuk di sana. Dan apa yang dia ambil adalah jurusan komputer. Dan ini anak cerdas luar biasa. Setelah lulus, diundang di mana-mana, saudara, untuk kerja. Terutama dia kerja di Apple, dia kerja. Microsoft dia kerja. Di Google dia kerja. Bertahun-tahun dia bekerja di sana. Bertahun-tahun dia kerja di sana, menghasilkan ratusan miliar untuk perusahaan-perusahaan di mana dia kerja. Tapi belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, ternyata Amerika dengan Cina, RRC, bertengkar, ribut mengenai perdagangan, mengenai ekonomi. Sehingga RRC ditekan habis-habisan mengenai teknologi di dalam segala arah oleh Amerika. Melihat ketidakadilan dari Amerika terhadap RRC. Karena dia dilahirkan juga di RRC. Dia juga orang dari RRC. Dia tergugah hatinya. Dia marah sekali. Akhirnya dia tinggalkan Amerika. Kembali lagi dia ke RRC. Dan dia buka lokakarya di sana. Yang dinamakan lokakarya inovasi. Inovatif. Dan dia menampung anak-anak muda yang punya kreativitas. Tetapi dia tidak punya investasi. Tidak punya dana. Dia berikan dana. Mendukung mereka. Terutama mengenai internet. Saudara. Sehingga kemajuannya luar biasa. Atas perusahaan yang didirikan oleh Kai Fu Lee ini. Luar biasa. Jadi di dalam kehidupannya dia itu sebagian adalah kehormatan, kebijaksanaan. Tetapi sebagian adalah kegairahan dan patriotisme dia. Kepahlawanannya dia. Dia puas dengan, dia bergairah sekali. Dia puas dengan apa yang dia kerjakan. Bukan uang yang memuaskan dia. Tetapi apa yang dia lakukan bisa membantu negaranya. Bisa membantu begitu ratusan pemuda untuk teknologinya maju dan membantu negaranya. Dia hidup bukan ingin senang-senang saja. Kalau dia hidup di Amerika, dia sudah senang-senang. Tetapi dia lebih bahagia menjadi kuda di RRC. Tetapi bisa menyumbangkan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi perlu diingatlah namanya Kai Fu Lee. Luar biasa. Semangat. Saudara, kalau saudara mendapatkan sesuatu, bidang saudara akan semangat. Saudara senang main tenis, saudara semangat main tenis. Kalau kita bicara mengenai tenis, saudara pasti bisa panjang lebar bicara. Mengenai golf, saudara bisa panjang lebar bicara mengenai golf. Pasti saudara, karena itu bidang-bidang saudara bergairah, semangat. Mulai saat ini bergairahlah saudara. Semangatlah. Jadikanlah teman-teman menjadi teman sejati saudara. Sehingga Tuhan disukakan di dalam kehidupan kita. Entusiastik. Yang berikutnya adalah N. N itu singkatan di nice work. Perbuatan baik saudara. Itu penting ditransferkan kepada teman sejati kita. Yaitu Lukas 10 ayat 30 mengatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Akhirnya dia itu dalam perjalanan dirampok dan dipukuli habis-habisan. Ada seorang imam datang hanya lewat saja. Hanya seorang Lewi datang hanya lewat saja. Tetapi seorang Samaria yang notabene-nya tidak mengenal Tuhan saudara.
Dia berhenti. Dia mengobati. Setelah diobati, dia naikin ke punggung keledainya. Dia naik keledai dan orang Samaria ini jalan kaki. Kemana? Ke hotel, saudara, penginapan. Dan dia keluarin uangnya. Berikan kepada pelayan hotel. Nih uang untuk biaya dari orang yang sakit ini. Kalau kurang kembalinya saya dalam perjalanan, saya akan tambahkan. Saudara, dari sini kita ambil kesimpulan. Kebaikan hati itu harus kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, saudara. Itu kebaikan yang luar biasa yang perlu setiap orang memiliki. Ini kita harus transferkan dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya, Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Hidup kita di dalam perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik adalah dalam kehidupan kita adalah yang Tuhan telah lengkapi kepada kita untuk kita mudah, ringan tangan, ringan kaki untuk membantu menolong orang lain. Lihat orang lain membutuhkan nasihat, kita berikan nasihat. Orang lain butuh bantuan kita, kita bantuan. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, itu kita bantu kepada mereka. Itulah sifat yang harus ditransferkan kepada teman sejati kita. Terakhir ada D. D itu delicate. Delicate itu adalah lemah lembut. Lembut, saudara. Seperti Yesus lemah lembut. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa kita harus lemah lembut? Karena Tuhan sendiri lemah lembut. Tuhan lemah lembut, apalagi kita. Kita harus lemah lembut dalam kehidupan kita. Alasan kedua adalah 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lemah lembut memimpin orang supaya bertobat dan mengetahui kebenaran. Lemah lembut. Jadi konklusifnya apa sih Pak Andi? Konklusifnya adalah saudara, friend, teman dekat, pertama jadi teman. Otomatis pertama kenal dulu saudara sebelum jadi teman. Kenal sama siapa saja kita kenal, dari golongan manapun kita kenal. Kita minta alamatnya, kita minta nomor teleponnya, kita teleponin dia, kita sharing kepada dia, kita menjadi kawan dengan dia, menjadi kawan dekat. Setelah itu dia curhat kepada kita. Waktu itulah setelah curhat saudara, carilah waktu yang tepat untuk memberitakan iman kepada mereka. Ingat baik-baik, kita bukan menjadikan mereka beragama, kita bukan. Kita mau menemukan mereka dengan Tuhan, menuhankan mereka, bertemu dengan Tuhan, saudara. Jadi bukan kita saja, kita memberitakan apa yang kita ketahui, tetapi kita tidak memaksakan, kita beritakan tepat pada waktunya, dan kita katakan, cobalah kamu mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupannya? Begini saudara, ada sepasang suami istri. Suaminya tidak mengenal Tuhan.
istrinya mengenal Tuhan. Istrinya mengatakan pada suatu hari kepada suaminya, kalau engkau menghadapi masalah, jalan buntu, tidak ada jalan lagi dalam kehidupanmu, ingat baik-baik, panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menolongmu. Dianggap enteng saja, saudara. Tapi satu saat, dia kena stroke. Bawa ke rumah sakit. Napasnya hampir tidak ada. Dia ingat istrinya mengatakan, harus memanggil nama Tuhan Yesus. Dia panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus menolongnya dan dia hidup. Setelah dia hidup, dia terima Tuhan Yesus. Tidak ada paksaan apa-apa. Mentuhankan, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu perlu kita beritakan itu. Supaya kita bebaskan kepada mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Percayalah, satu saat saya sedang berkhotbah di Semarang. Waktu itu saya ada di Bali. Teman saya pengusaha gede, besar. Dia diundang untuk bicara di Alpha Omega. Dia katakan saya berhalangan. Dia telepon kepada saya, Pak Andi ada di mana? Ada di Bali. Bisa nggak gantikan saya di Semarang untuk khotbah? Saya sih bisa saja. Saya pulang, saya mampir di Semarang dan saya khotbah. Setelah selesai khotbah saya pulang, seminggu kemudian saya dapat beritanya begini. Ada 2 orang. Satu orang jemaatnya Alpha Omega, satu orang anggap aja Aliong. Aliong ini tidak percaya kepada Tuhan. Tapi temannya ini jemaat anggap aja Tony. Tony memanggil dia, mengajak dia berkali-kali, dia menolaknya. Tapi saat itu dia ngomong kepada Tony begini, Ton, saya ikut kamu ke gereja besok ya. Tetapi minggu depan kamu temani saya. Tony bilang, oke, jadi deal. Akhirnya waktu saya khotbah, dia ada di situ. Dengan kesaksian saya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tergerak hatinya. Dia katakan demikian. Dia melihat ke sebelah kanan ada salib. Dia ngomong sama salib dalam hatinya gini. Kalau memang Tuhan Yesus ada, sembuhkan penyakit saya. Dia punya penyakit dan di kantongnya masih ada obat-obat yang harus dimakan selama ini. Dia katakan, sembuhkan saya. Kalau memang engkau ada, sembuhkan saya. Saya percaya kepada engkau. Saudara tahu, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada orang itu. Mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia ketawa, Tuhan Yesus ketawa. Sudah cukup untuk orang itu. Orang itu pulang, dalam perjalanan dia buang semuanya obat yang ada di kantongnya. Dan sejak saat itu dia sembuh. Itu mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak seperti agama-agama lain, saudara. Bukan kita menjelekan, tetapi kita supaya mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan percaya saja, banyak kesaksian-kesaksian. Seorang agama lain yang menghancurkan. Gereja-gereja dihancurkan. Orang-orang dibunuhi, saudara. Tetapi pada saat dia bermimpi dan Tuhan datang kepada dia. Dia katakan demikian. Yesus mengatakan kepada dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya dia bertobat dan terima Tuhan sendiri. Mengalami Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Maka itu, jadilah teman sejati, jangan teman biasa-biasa saja. Sebanyak-banyaknya lah mencari teman, siapa saja. Sebanyak-banyaklah menjadi teman-teman sejati. Sehingga dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak ada, apa yang dikenang? Namamu dikenang seumur hidup. Madam Teresia dikenal sampai saat ini, dikenal karena kebaikannya dalam kehidupannya.
Puji Tuhan, saudara. Maka itu jadilah sahabat. Jangan sahabat biasa, tapi sahabat sejati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyanyikan I'm a friend of God. Ya, nanti saudara bisa sama-sama menyanyi. Siapa saja yang melihat tayangan ini, yang perlu didoakan, taruhlah tangan kanan, kedua belah tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melihat tayangan ini Tuhan, kami tergerak Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan, untuk teman-teman kami menjadi teman yang sejati. Dan berikan waktu kepada kami, waktu yang tepat untuk memberitakan Tuhan. Dan kami percaya mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Allah akan menyertai teman-teman sejati kami dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan kami dalam kehidupan kami, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah pekerjaan, usaha, keuangan. Tuhan kami percaya, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha tahu mengetahui siapa yang membutuhkan keuangan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan usaha. Tuhan mengetahui pada saat ini Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera, sukacita kepada anak-anakmu yang mengandalkan Engkau, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau, yang mempercayakan sesuatunya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman percaya, kami telah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita akan menutup. Angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.